Jangka pendek potensi ke 1100 sampai di 1040. Ketika dia breakout dari 980. Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time ya. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ketika saya ingin melihat beberapa saham ya untuk analisa secara real time tentunya ya, ini tidak delay juga. Dan kemudian ini ada grup saham potensial ya. Jadi bagi teman-teman yang memang mau gabung nih di grup saham potensial Akademik Saham ya, silakan gabung di grup Telegram ya tentunya. Dan di sini kita lihat beberapa saham yang memang cukup menarik ya. Ini diantaranya hari ini juga ada Pegas yang memang hari ini naik dan ini sudah direkomendasikan ya. Ada Spek Buy, Pegas, kemudian ada beberapa jurnal saham di pagi hari tentunya ya. Seperti hari ini ada saham Medco, kemudian ada beberapa saham lainnya tentunya ya. Dan juga di sini ada beberapa saham seperti NTWI yang memang hari ini kita cuan kus fokusnya. Dan selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan tentunya ya. Nah, hari ini kita akan bahas terlebih dahulu nih untuk IHSG hari ini. IHSG ini minus sebesar 0,46% ke tutup di 6994. Nah, hari ini total transaksinya ini tidak terlalu tinggi alias sepi nih teman-teman. Makanya hari ini teman-teman bagi yang boring tentunya pasti merasakan juga ya, hari ini transaksinya hanya sebesar 12,2 triliun saja. Dan hari ini fokusnya sebenarnya di minggu ini itu terhadap data inflasi Amerika Serikat ya, yaitu yang terjadi di bulan September mendatang. Nah, ini akan dirilis di Kamis ini. Tentunya ini akan menjadi perhatian utama juga ya. Dan juga teman-teman lihat untuk beberapa hari ini ya, tentunya hari ini teman-teman kalau baca berita ya, tentunya ada beberapa rentetan ledakan ya, itu di Ukraine dan Kiev ya, di Kiev ya. Tentunya hari ini ketika global hari ini teman-teman melihat ya secara data Ukraine dan Rusia ini kembali memanas, tentunya ini akan ada beberapa saham-saham yang memang tentunya diuntungkan ya. Nanti kita simak nih apa saja sahamnya, tentunya nanti akan secara real time tentunya dibahas di grup Telegram. Nah, hari ini saya akan review terlebih dahulu untuk IHSG. Yang pertama itu IHSG kita lihat di sini membentuk inverted head and shoulder tentunya ya. Bukan invert ya, tetapi head and shoulder seperti ini. Ini tandanya memang ada pelemahan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini hari ini IHSG ini terbawa naik kembali karena closingannya itu di 6994, artinya ini low-nya kan di 6947 dan hari ini ada kenaikan lagi nih. Tentunya di sini ada pullback juga ya. Ini tidak berhasil ditutup di bawah. Nah, namun teman-teman kembali lagi ya, jangan terlalu agresif. Kenapa begitu? Karena memang di bulan Oktober ini ya, kemungkinan ada koreksi wajar saja karena memang kan sudah naik tinggi, didukung juga dengan beberapa saham-saham yang memang sudah naik juga. Nah, tetapi prinsipnya ketika IHSG nanti koreksi ke 6.900 di area sini ya, ini wajar-wajar saja dan normal saja. Dan teman-teman jangan terlalu panik. Tentunya kita harus sesuaikan dengan money management kita juga ya. Nah, ini untuk komposit. Intinya selama bertahan di area garis ini masih cukup bagus. Dan kalaupun nanti dia jebol dan ke bawah koreksi ke 6.900 di area sini, ini normal saja ya, normal correction di area sini ya tentunya. Jadi teman-teman jangan terlalu panik. Nah, kemudian kita akan bahas beberapa saham yang memang cukup menarik juga, dan nanti saya akan mulai dari saham Big Bang terlebih dahulu. Yang pertama ada saham BBCA. Kalau teman-teman lihat hari ini BBCA ini ditutup naik 1,2% ya. Hari ini kesempatan nih sebenarnya ada buy on area weakness tentunya, ketika low-nya hari ini berada di area 8.125 dan high-nya itu menyentuh 8.375. Nah, kemudian kalau teman-teman hari ini sudah masuk misalkan untuk
swing ya, misalkan untuk swing trading, no problem ya, nggak masalah selama teman-teman memang tujuannya hari ini untuk swing misalkan, ya nggak masalah sih. Atau bagi teman-teman yang memang sudah masuk untuk long investing ya, misalkan nih punya modal area 8.000 atau bahkan 7.000-an ya, ini cenderung boleh hold terlebih dahulu ya, selama dia memang masih cukup bagus pergerakannya, ini masih ya cukup hold aja ya, karena memang ini saham yang punya fundamental yang cukup bagus dan saham premium tentunya. Nah, gimana nih untuk yang swing? Nah, hari ini dia masuk lagi ke 8.200 ya, hari ini pasti ada yang cicil buy juga. Nah, untuk jangka pendek ya, untuk BBCA ini akan menguji area level resisten jangka pendek di 8.440 di area sini. Ini sebagai area level resisten berikutnya. Dan untuk jangka pendeknya lagi, kalau dia breakout dari 8440 ya, tentunya dia akan ke 8625. Tetapi teman-teman jangan terlalu agresif. Kenapa begitu? Ketika dia ingin menguji area level 8440 ya, ini misalkan esok akan menguji lagi, kalaupun ada correction lagi wajar dan normal saja. Selama dia memang koreksiannya seperti ini pasti masih akan ditampung juga nih oleh beberapa investor ya, terutama yang suka saham-saham BBCA ini. Nah, kalaupun nanti dia ada correction ke 7.000 ya, 7.900, 8.000-an di area sini, ini kesempatan nanti untuk cicil buy. Intinya adalah saat ini masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan jangka pendek dan supportnya ada di 8.200 di area sini. Ini sebagai area supportnya. Silakan dicatat teman-teman ya. Dan kita lihat di sini dari menu lainnya juga ya, ini masih belum cukup bagus sih, selama memang analisanya ini masih pakai garis MA-nya juga. Di sini dia mantul dari MA 60 ya, di area sini sebagai area supportnya. Nah ya, ini di area supportnya tentunya. Tetapi kalau kita gunakan garis 0 atau menu 0 di area 8.200 ini sebagai area support. Nah, mana-mana saja sebenarnya. Kalau memang teman-teman view-nya untuk jangka pendek saja ya, silakan mengikuti arus saja. Nah, ini untuk BBCA. Berikutnya ada BBNI, BBRI dulu deh ya. Saya bahas BBRI. Hari ini malah dia minus 1,6%, ditutup di area 4.370. Gimana pergerakannya nih? Kalau teman-teman lihat di sini, semenjak dia membentuk seperti ini ya penanya, tapi dia gagal lagi naik 4690, tidak diuji, dan hari ini dia ketahan di mana? Ketahan di area support. Nah, supportnya ada di mana? Support ada di 4.350. Ini sebagai area supportnya. Diambil dari mana? Diambil dari garis MA 200. Nah, sebagai area support di area sini, tentunya ini menjadi support yang cukup kuat. Nah, spekulatif buy untuk esok hari. Kalau teman-teman memang mau nyicil buy ya, ini boleh kesempatan untuk cicil buy. Tunggu di area 4.350-an sampai di 4.320. Di area sini ini sebagai area potensial untuk cicil beli. Nah, kalau dia turun lagi gimana? Ya bagus, kalau dia turun lagi ke 4.200 ya, ini potensi untuk bisa masuk kembali tentunya ya, ketika saham-saham BBRI seperti ini layak ditunggu juga untuk koreksiannya sebenarnya ya. Nah, resistennya ada di 4.440 di area sini ya. Nah, tetapi teman-teman jangan terlalu panik kalau memang dia turun kembali. Nah, ini untuk saham BBRI. Kemudian ada saham lainnya ya, ada saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada minus juga hari ini ya, 1,3%. Nah, kalau teman-teman lihat di sini gimana nih pergerakan dari saham Bank Mandiri? Ketika lihat di sini closingannya di 9.300 dan low-nya itu di sempat 9.275. Gimana pergerakannya untuk saham Bank Mandiri? Nah, kita lihat di sini memakai garis MA ya, tentunya saya akan delete studiesnya terlebih dahulu. Nah, kita ambil secara supportnya ada di mana. Kalau teman-teman mau lihat di sini, supportnya ini masih di area sini ya, tentunya di area 8.000 ya. 9.100 maksud saya, sampai di 9.200. Kenapa begitu? Karena memang di sini ada garis MA 20. Selama bertahan dari garis MA 20 ya, ini kemungkinannya ini masih cukup bagus peluangnya sebenarnya. Tetapi kalau teman-teman view-nya untuk investasi, tunggu saja adanya koreksian. Nah, kemungkinan ini pergerakannya masih akan
zigzag di area sini. Kalau dia turun dari MA20 di area sini, potensi ke 8.800 ya, 8.810 di area sini atau 8.820 di area sini. Jadi wajar saja pergerakannya nanti memang masih cenderung akan sideways terlebih dahulu ya, mengingat IHSG juga kan seperti itu ya, tadi saya sudah bahas juga. Jadi ini intinya jangan terlalu agresif. Kalau mau nyicil tunggu saja ya, tunggu di area sini, di area bawah ini lebih bagus ya, better di bawah 9.000, under 9.000 ini cukup potensial nanti ketika teman-teman mendapat harga bawah ya. Ini untuk saham Bank Mandiri, dilihat dari RSI-nya juga dia turun ke bawah ya, ini hati-hati tetap ya. Kalau seperti ini di area turun seperti ini ya, artinya dia memang ada penurunan ya, atau memang trennya itu sedikit menurun dan ini kembali lagi ke area sideways-nya. Nah, ini untuk Bank Mandiri. Jadi kita tunggu area area yang cukup bagus untuk mencicil belinya, untuk investasi jangka panjang tentunya ya. Kalau teman-teman memang mau swing trading, better di saham yang lainnya ada ya. Kalau memang mau trading jangka pendek ya, itu lebih baik saham yang lainnya. Nah, berikutnya ada Bank BBNI. BBNI hari ini kita lihat di sini ya, hari ini minus juga 0,3%, ditutup di area 8.750. Kalau teman-teman lihat di sini untuk BBNI ya, di sini ada support. Supportnya di mana? Support di area 8.600 sampai di 8.500. Nah, dia kan turun nih dari MA20 seperti ini ya, ini sebagai koreksiannya lagi di 8.610. Di area sini teman-teman lihat ya, teman-teman lihat di area sini ada garis MA60, ini sebagai area supportnya. Jadi spekulatif ya, kalau teman-teman memang mau masuk ya, better tunggu area koreksiannya aja ya, sekalian saja nih. Kalau kayak gini nanggung sebenarnya, dia memang di area bawah sini ya, kemungkinan naiknya akan ke 8850 saja, menguji area MA20 seperti ini ya. Di area sini adalah area uji resistnya. Nah, tetapi better minggu ini kita melihat nanti kebijakan The Fed bagaimana ya, setelah ada namanya rilis data inflasi yang memang ada di Amerika Serikat nanti di hari Kamis ini ya. Nah, ini untuk BBNI. Dari RSI-nya juga di sini 45. Artinya memang di sini pergerakannya masih cenderung melambat dan ini sideways saja ya. Ya, nanti dia pergerakannya akan lebih kepada areanya zigzag saja sih seperti ini ya. Cenderung dia akan memang zigzag. Kalaupun ada kenaikan ya, kenaikannya hanya sementara atau tipis-tipis saja. Nah, ini untuk BBNI. Ingat jangan terlalu agresif intinya ya untuk beberapa waktu ke depan ya, mungkin selama minggu ini juga ya, tetapi bisa manfaatkan untuk buy on area weakness tentunya bagi yang teman-teman, bagi saham yang memang belum punya atau menjadi favoritnya. Nah, ini untuk BBNI. Kemudian ada ASI. ASI kalau kita lihat di sini ya, pergerakannya hari ini dia naik ya. Naik gimana nih, kok bisa naik? Nah, kalau teman-teman lihat memakai garis Fibonacci di sini ya, ASI ini ada support. Supportnya di mana? Supportnya ada di 6.388 atau kita ambil yaitu 6.390. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ASI ya, ini pergerakannya dia akan cenderung masih akan berada di area sini. Jadi wajar kalau memang hari ini ada terbawa naik juga, karena memang saham ini kan saham cukup bagus ya. Ini di area sini ada cicil buy ya, dan hari ini naik 0,4% saja. Nah, nggak masalah sih bagi teman-teman yang memang sudah sudah masuk ya. Nah, kita lihat ini kan ada juga nanti ASI membagikan dividen ya. Kalau nggak salah itu tanggal 11 cum date-nya, ex date-nya tanggal 12. Nah, kalau teman-teman memang mau dapat dividen ya, tanggal 11 atau esok hari tentunya ya, ini teman-teman mau harus memiliki saham ini. Tetapi kalau memang nggak mau ya, ini akan potensi turun kembali sebenarnya memang ya. Ini ketika besok setelah ex date biasanya akan turun, tetapi memang dividennya kan hanya sebesar 88 saja ya, tidak terlalu tinggi juga tentunya ya. Nah, ini menjadi kesempatan nih kalau memang teman-teman mau masuk esok hari 6.380 atau 6.400-an ya, ini boleh masuk. Nah,
selama masih ada dividen ya, atau memang ada dividen trap ya, ini kita kecualikan untuk saham ASII ya. Nggak masalah kalau saya senang saham ASII ya, ini untuk investasi jangka panjang, nggak masalah. Jadinya bagi teman-teman yang memang suka untuk saham ASII mau di hold juga nggak masalah tentunya ya. Yang penting teman-teman tahu ya, batas area bawah, batas area supportnya ada di mana, potensi resist jangka pendek ada di mana juga. Nah ini untuk ASII support pendek di area sini garis Fibo 61,8, dan untuk resisten pendek di 6560 di area sini ya. Tentunya kalau esok hari akan menguji ke area sini, dan resisten berikutnya ada di 6730-an di area sini ya. Ini untuk saham ASI. Tentunya nanti dia akan pergerakannya paling zigzag terlebih dahulu ya, nggak mungkin langsung adanya naik. Nah kalau memang di X-date itu nanti ada penurunan ya, kemungkinan penurunannya sampai ke 6100, 6200 di area sini ya. Ini sebagai area penurunannya. Nah ini untuk saham ASII. Nah berikutnya ini ada saham Medco. Tentunya hari ini kita lihat Medco bagaimana ya. Kalau teman-teman hari ini punya Medco, selamat yang sudah cuan juga, karena memang Medco ini masuk ke dalam daftar jurnal ya, jurnal saham yang memang direkomendasikan hari ini untuk buy. Nah, gimana maksudnya? Jadi ada di sini ya, di pagi hari ya, ini sudah direkomendasikan spekulasi buy ya di atas 920. Ini potensi TP ke 990 ya sampai 1000, dan ini hari ini naik ya, dan ini selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan juga. Tentunya ketika berbicara minyak seperti ini atau Medco, kita tahu ya ini ada sentimen dari OPEC Plus yang akan mengurangi produksi minyaknya, dan ini berdampak kepada saham-saham yang memang menjadi ya tanda kutip bergerak di bidang minyak juga ya. Nah kita lihat di sini Medco gimana potensinya. Kalau teman-teman lihat di sini Medco ya, dalam jangka pendek potensi ke 1100 sampai di 1040. Ketika dia breakout dari 980, ini potensinya masih cukup bagus, peluangnya masih ada. Nah, kalau teman-teman hari ini punya ya, hari ini punya dan masih hold ya, ini boleh esok hari sell on strength ya. Dekat-dekat area 1100 sampai di 1040, teman-teman boleh nih untuk jualan terlebih dahulu ya. Kita take profit terlebih dulu, karena memang kan sudah 2 hari esok hari misalkan naik, dan 2 hari ya berturut-turut mengalami kenaikan, jadi kita bisa amankan cuannya terlebih dahulu. Supportnya ada di mana? Support ada di 935. Ini sebagai area support jangka pendek. Jadi kalau teman-teman yang memang udah masuk, hold saja, esok hari bisa kita cuankan ya, atau kita bisa bungkus terlebih dahulu untuk merealisasikan keuntungan. Bagi teman-teman yang belum punya, kita wait and see terlebih dahulu. Lebih baik ya, better tunggu di area 1040. Kalau dia breakout ya, ini lebih cakep lagi nanti ya. Selama dia memang masih belum breakout, tentunya dia akan ya potensinya hanya jangka pendek saja. Nah kalau teman-teman gunakan garis sini ya di menu 10, tentunya ini lebih kelihatan juga ya, TP-nya di 10 10 10 40 ya. Kalau dia breakout dari sini, dia bisa melanjutkan kenaikan. Tetapi intinya adalah yang penting kita cuan terlebih dahulu ya, karena memang saham masih atau pasar saham ini kan masih volatile seperti ini, karena memang masih pasar atau investor ini masih wait and see juga. Nah ini untuk saham Medco tentunya ya. Nah berikutnya ada saham Elsa. Hari ini juga Elsa naik, melanjutkan kenaikannya. Sempat high-nya itu di 338, dan hari ini dia gagal untuk bertahan tentunya di 330. Selama dia tidak bertahan di 330 ya, maka wajar hari ini ada profit takingan seperti ini ya. Jangka pendek potensinya ke mana? Jangka pendek potensi masih ada area level resisten di 340 sampai di 360 ya. Dicatat teman-teman ya. Tetapi ini untuk tradingan saja. Jadi kalau teman-teman memang mau tradingan ya, masih sentimennya masih dari OPEC ya, ini Elsa juga masih menjadi perhatian utama nih. Untuk Elsa, untuk cuan bungkus saja terlebih dahulu, strateginya boleh-boleh saja. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di 320. Yang punya hari ini misalkan masih hold, ya ini esok hari perhatikan di area 340. Kalau teman-teman memang belum punya, saran saya wait and see sembari esok hari. Kalau memang dia naik, teman-teman mau tradingan, lakukan buy-nya di atas 340 ya.
Jadi jangan langsung HK esok hari ya kalau yang belum punya tentunya. Nah, ini untuk saham Elsa didukung juga dari garis MA-nya kan dia di atas MA20 ya. Ini masih cukup memungkinkan dia untuk bisa naik. RSI-nya juga di 54, volume transaksi di atas rata-rata juga hari ini. Nah, ini untuk saham Elsa. Berikutnya ada saham Pegas ya. Hari ini Pegas naik ya, melanjutkan kenaikan. Tentunya hari ini bukan melanjutkan kenaikan sih, tetapi kemarin kan memang merah ya. Hari ini kalau teman-teman lihat kenapa Pegas naik ya, dan ini hari ini naik 4% ya. Jadi sebenarnya Pegas tuh punya anak usaha. Anak usahanya itu di bidang minyak. Nah, ini terdampak juga tentunya dari Pegas juga, meskipun secara bisnis modelnya Pegas utamanya adalah gas, tetapi anak usahanya ini ada minyaknya juga, jadi dia terdampak juga. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk sentimen dari Pegas juga. Nah, kita lihat di sini Pegas hari ini selama bertahan di area 1790 tentunya ini masih cukup bagus, memungkinkan untuk bisa melanjutkan kenaikan. Potensi jangka pendek ke area 1900 dicatat ya. Jadi ini juga sudah ada ininya ya, sudah ada apa namanya, perintahnya di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada saham potensial Pegas, mana nih Pegas ya, spekulasi buy ya di atas 1790, potensi resistnya di 1900 ya. Dan di sini Pegas juga hari ini di 1790 di atasnya, dan dia cakep nih, bisa lanjut naik. Tentunya kalau yang udah punya ya ini selamat, yang udah cuan juga. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan spekulatif atau memang sinyal saham seperti ini ya, silakan gabung di grup Telegram tentunya ya. Ini ada menu, di sini ada saham potensial tentunya ya. Di sini sudah dibahas ya, ada jajan pagi, kemudian siang juga jajan siang, tentunya ada jajan sore juga. Nah ya, ini ada sesi kedua, ini kita pantau, kemudian jajan sore juga kita pantau tentunya ya. Nah, ini untuk saham Pegas ya. Yang punya boleh hold, yang belum punya esok hari ini boleh boleh pantau ya. Ini mau masuk pun ini boleh saja, tetapi harus lihat secara teknikal. Intinya di atas 1790. Nah, ini untuk saham Pegas. Berikutnya ada saham Energen ya, atau energi. Hari ini kita lihat dia naik juga 2,1%. Nah, kalau teman-teman lihat di sini Energen juga sama, ini sudah direkomendasikan di grup, tentunya di grup Telegram ya, atau di saham potensial. Ini masuk ke daftarnya di sini ya untuk Energen ya. Kita lihat di sini, saya akan coba cari terlebih dahulu. Nah, Energen ini masuk ke, nah ini dia Energen, supportnya di 276 ya, potensi 290, ODT 290, next 305 jika BO melanjut menguat, dan ternyata dia sesuai dengan analisanya ya. Di sini Energen lanjut menguat tentunya. Bagi teman-teman yang memang sudah cuan, selamat, dan ini juga masuk daftar daftar jajan sore hari kemarin. Jadi kalau di total hari ini sudah dapat 8% sebenarnya kalau memang hari ini jualan. Nah, jangka pendek potensi masih ada ya untuk melanjutkan kenaikan ke 298 sampai ke 306, atau dalam kata ini di area 300-an ya. Ini potensialnya. Didukung volume di atas rata-rata juga ya. Kalau garis MA ini terlihat ya, garis MA ini masih ada MA20 di sini, dan RSI ya yang menarik, dia di 59 ya, 59 di area sini ya, potensi masih bisa melanjutkan kenaikan ya. Esok hari ini kita bisa pantau lagi ya. Kalau teman-teman hari ini sudah punya, esok hari boleh lakukan untuk sell. Bagi teman-teman yang belum punya ya, kita wait and see terlebih dahulu, tunggu correction di 284 better ya, di area situ ya. Nah, yang penting yang udah punya ya selamat, yang belum punya ya kita wait and see lagi ya, bisa cari saham-saham yang lainnya lagi. Nah, ini untuk saham Energen ya. Berikutnya ada saham lainnya yang memang masih cukup menarik sebenarnya, yaitu ada dari grup Panin ya, PNBS ya. Kita lihat di sini PNBS hari ini tutupnya itu 0,0% malah ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada profit taking ya, wajar karena memang
2 hari ini sudah naik dan hari ini melanjutkan kenaikannya, dan ini sudah menyentuh area level resisten di 94, di 92, di area sini. Ini sebagai area level resisten. Karena 94 gagal ditembus, alhasil dia ada koreksian. Ya normal saja, karena memang waktunya untuk jualan ya teman-teman harus jualan. Tapi waktunya untuk menanam, misalkan buy-nya di area 75, ya ini harusnya buy di area sini, jangan pas beli di pucuk-pucuk tentunya ya. Dan ini dibahas juga di grup Telegram tentunya ya. Nah, jangka pendek dia akan potensi ada koreksian, ya wajar saja selama memang hari ini sudah ada TP atau profit taking ya. Ini ya wajar. Tapi ini sebenarnya masih menarik ya. PNBS atau grup Panin lainnya itu sudah ada di jurnal saham juga ya, di grup Telegram ya. 94 ini kalau dia ditembus itu ke 102 ya. Tetapi ini better kita wait and see terlebih dahulu untuk PNBS. Yang belum punya wait and see, yang sudah punya dan hari ini masih hold ya, ini kita esok hari lihat secara real time lagi bagaimana. Tetapi intinya untuk PNBS ya, kita lihat di sini ada support. Supportnya ada di 86 ya. 86 ini sebagai area support, dan untuk area level resistennya di 94 di area sini ya. Ini terlihat sekali di sini tentunya kalau teman-teman memakai bot saham ya. Nah, ini untuk saham PNBS. Berikutnya kita lihat di sini ada PNBN. PNBN juga hari ini malah dia minus. Sebenarnya hari ini udah naik tinggi, high-nya di 2490, sudah kecapai di area level resisten di 2495 atau 2490. Di area sini adalah area upper line atau ini garis trendline atas ya. Ini tidak kuat dijebol, alhasil dia koreksi atau turun, ya wajar tentunya ya ketika seperti ini. Nah, untuk PNBN ya, kalau teman-teman belum punya, better tunggu atau wait and see ya. Kita tunggu saja di area 2250 ya, selama dia bertahan di area sini tentunya ya. Ini menjadi perhatian juga nih. Pertama ya, di area sini teman-teman silakan ya. Jadi garis ini atau garis trendline ini menjadi area level support pendek. Nah, support berikutnya ada di 2120. Jadi selama dia bertahan dari area 2250, ini kita bisa wait and see. Yang penting dia bertahan terlebih dahulu ya. Kalau nanti ada penguatan lagi, ini akan menguji 2420 sampai di 2495 lagi ya, menguji area level resisten ini lagi. Jadi yang belum punya kita wait and see. Yang sudah punya misalkan hari ini sudah cuan ya selamat. Yang memang hari ini malah nyangkut, jadinya ya ini harusnya jangan FOMO tentunya ya. Ketika FOMO seperti ini pasti akan ada imbasnya juga. Karena ini teman-teman lihat di sini kan sudah naik tinggi juga ya selama beberapa hari. Nah, better PNBN ya, kita bahas lengkapnya nanti di grup Telegram juga secara lengkap. Nah, ini untuk saham grup Panin ya atau PNBN.